Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar hari ini. Berdoa silakan. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sistem periodik unsur bagian 2. Yang bagian 1 yang kemarin tentang konfigurasi Bohr. Tujuannya menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Tujuan dalam menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Cara menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur berdasarkan konfigurasi elektron, teori mekanika kuantum. Berdasarkan teori mekanika kuantum, posisi elektron yang bergerak mengelilingi inti adalah tidak pasti. Yang dapat ditentukan hanya daerah tempat ditemukannya elektron yang disebut dengan orbital. Untuk membedakan kedudukan elektron yang satu dengan yang lain dalam atom, posisi elektron dalam orbital ditentukan oleh 4 bilangan kuantum. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau N, menunjukkan kulit tempat elektron berada. Yang kedua, bilangan kuantum azimut atau L, menunjukkan subkulit atau orbital tempat elektron berada dan bentuk orbital. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik, menunjukkan posisi elektron dalam orbital atau orientasi orbital. Dan yang keempat adalah bilangan kuantum spin atau S, menunjukkan arah putar elektron dalam orbital. Ketentuan harga atau nilai 4 bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama atau N mempunyai harga dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai sekarang baru sampai ke 7. Dan bilangan kuantum azimut atau L mempunyai harga dari 0 sampai N-1. Jadi L tergantung pada harga N. Jika subkulit L-nya itu 0, maka namanya adalah subkulit S. Jumlah orbital yang ada di S itu ada 1, sehingga nanti gambarnya adalah kotak satu kotak. Jumlah elektron maksimal karena satu kotak itu maksimal 2 elektron, berarti jumlah elektron maksimal di S ada 2. Untuk subkulit 1, nama subkulitnya adalah P, jumlah orbitalnya ada 3, sehingga nanti kotaknya ada 3. Berarti jumlah elektron maksimal ada 6, karena tadi ingat satu kotak maksimal isinya ada 2 elektron. Subkulit 2 namanya subkulit D, jumlah orbitalnya ada 5, kotaknya pun ada 5, jumlah elektron maksimalnya berarti 10. Nah, kalau subkulitnya 3, nama subkulitnya adalah F, jumlah orbitalnya ada 7, kotaknya ada 7, dan jumlah elektron maksimalnya ada 14. Ini maksimal, jadi nanti pada konfigurasi bisa kurang. Untuk bilangan kuantum magnetik atau M mempunyai harga dari min L sampai plus L. Ini min L sampai plus L. Bilangan kuantum spin mempunyai harga min setengah atau plus setengah. Jika arah elektron searah jarum jam digambarkan dengan anak panah ke atas, maka nilainya adalah plus setengah. Dan jika berlawanan dengan arah jarum jam, berarti anak panahnya yang digambarkan ke bawah, maka bernilai min setengah. Contohnya N1. Jika N1, maka L sama dengan 0, karena L tadi N-1. Karena L sama dengan 0, berarti subkulitnya adalah S. Sehingga nanti ketika menggambarkan orbital, kotaknya ada 1, harganya M-nya itu min L sampai plus L, berarti M-nya adalah 0. Ketika digambarkan dengan orbital yang terisi 1 elektron, berarti menggambarkannya anak panahnya ke atas dulu. Nanti S-nya adalah harganya plus setengah dan notasinya adalah 1S1. Angka 1 yang ada di depan itu menunjukkan N, kulit, S itu subkulitnya, dan 1 yang di atas, kanan atas itu menunjukkan jumlah elektron yang terisi pada kotak atau orbital. Ketika ada orbitalnya terisi 2 elektron, maka digambar dengan anak panah ke bawah. Sehingga nanti S-nya harganya adalah min setengah dan notasinya adalah 1S2. Jika N sama dengan 2 misalnya ya, berarti L-nya itu antara N-1, berarti ada 1 dan ada 0. Jika L-nya 0 atau subkulitnya S, maka harga magnetiknya adalah 0, sama dengan yang tadi digambarkan dengan orbital. Jika ada 1 elektron yang terisi pada M di kulit 2, maka harganya adalah S-nya plus setengah dan notasinya adalah 2S1, karena tadi di kulit 2 ya.
Nah, ketika L sama dengan 1, berarti S10-nya adalah P, maka harga M-nya antara min 1 sampai plus 1. Berarti kotaknya yang ada 3 tadi, jika terisi 1 elektron digambarkan dengan anak panah ke atas dulu di sebelah paling kiri. Jadi tidak boleh dari kanan. Di aturannya adalah dari sebelah kiri, anak panahnya dituliskan ke atas dulu. Jika ada elektron 1 di subkulit P, maka nanti harganya adalah min 1. Sehingga nanti notasinya adalah 2P1. Jika ada lagi elektron yang mengisi, sehingga nanti mengisi di tengah-tengah, berarti nilainya adalah 0 dan notasinya adalah 2P2. Jika ada 3, berarti ngisi lagi sebelah kanan, berarti harganya plus 1 M-nya ya, sehingga notasinya adalah 2P3. Nah, kalau misalkan lebih, ada lagi elektron yang terisi pada P, ada 4 misalkan, berarti kita mengisi di kotak paling kiri dengan anak panah ke bawah, sehingga nanti harganya tetap min 1 dan notasinya adalah 2P4. Cara menentukan konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum. Menyusun atau membuat urutan jumlah elektron sesuai tingkatan energi Aufbau. Jadi membuat konfigurasi elektron sesuai dengan energi Aufbau. 1. Kalian bikin angka dari 1s2 sampai 7s2. Jadi bikin 1 sampai 7. Kemudian bikin lagi 2p6 sampai 6p6 ya, 7p6. Kemudian membuat 3d10, 4d10, 5d10, 6d10, kemudian 4f14. Nah, dimulai dari 1s2, mengisinya elektronnya itu mulai dari 1s2, kemudian menuju ke 2s2, jadi mengisi 1s2 dulu, terus mengisi 2s2, baru mengisi 2s2. Kalau di 2s2 sudah penuh, mengisi ke 2p6, kalau sudah penuh menuju ke 3s2, kalau sudah penuh di 3s2 sudah penuh, ke 3p6, kalau sudah penuh ke 4s2, begitu seterusnya ke 3d10 ya, 3d10 turun ke 4p6, kemudian 5s2, kemudian ke 4d10, mengisi 5p6, mengisi lagi ke 6s2, ke 4f10, ke 5d10, 6p6, 7s2. Nah, pertama mengisi di 1s2 dulu. Kalau di 1s2 sudah penuh, lanjut ke 2s2, kemudian ke 2p6, ke 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2. Ini urutan tingkatan energi Aufbau. Jadi elektronnya mengisi di 1s2 dulu. Kalau tidak ada 2 elektronnya berarti 1s1. Udah selesai sampai di situ. Jika elektronnya masih bertambah, mengisi ke 2s2 dan selanjutnya sampai elektronnya habis. Jadi untuk yang terakhir bisa tidak penuh. Cara menentukan letak unsur pada sistem periodik unsur atau SPU berdasarkan teori mekanika kuantum. Menentukan golongan. Jika konfigurasi elektron terakhir pada subkulit blok S dan B disebut golongan utama atau A. Jika terakhir pada blok D, maka termasuk golongan transisi atau B, dan jika terakhir pada F, termasuk golongan lantanida untuk periode 6 dan actinida untuk periode 7. Menentukan nomor golongan, tulisannya dengan angka Romawi. Misalkan blok S. Nomor golongannya sama dengan jumlah elektron yang ada di subkulit S. Nah, kalau di S ada 1 elektron, berarti nanti golongannya adalah 1A. Jika nanti ada 2 elektron di subkulit S, maka nanti golongannya 2A. Jadi kalau konfigurasinya terakhir di S1, dia langsung masuk ke golongan 1A. Kalau terakhir di S2, berarti golongan masuk 2A. Sekarang blok P. Blok P itu kalau terakhir di blok P, maka nomor golongannya sama dengan jumlah elektron pada subkulit P ditambah dengan elektron pada subkulit P. NS2 kemudian mengisi di NPX. Nah, X-nya nanti bisa 1 sampai 6. Sehingga nanti nomor golongannya adalah 2 ditambah X masuk golongan A karena terakhirnya adalah di P. Contohnya 3S2, 3P1 berarti
golongannya adalah 3A, 2 tambah 1. Untuk blok D, nomor golongannya sama dengan jumlah elektron pada subkulit D ditambah elektron pada subkulit S sesuai urutan konfigurasi elektron berdasarkan tingkat energi Aufbau. Jadi kulitnya berbeda, Ns2 N-1dx, di situ N-1 berarti ada selisih 1 ya. Nomor golongannya adalah 2 ditambah X, nah masuk ke golongan B karena terakhirnya di D. Contohnya adalah 4S2 dan 3D1. Jadi 4 kulit 4 dan kulit 3. Di S ada 2, di D ada 1, dijumlahkan sehingga golongannya masuk ke 3B. Nah, jika jumlah elektron di S dan D sama dengan 8 sampai 10, maka masuk ke golongan 3B. Jika 11 masuk golongan 1B, dan jika 12 maka masuk ke golongan 2B. Untuk blok F semuanya masuk ke 3B. Nanti golongan 3B tadi yang blok F tadi bisa aktinida, bisa lantanida. Penentukan periode, nomor periode atom ditentukan berdasarkan nomor kulit terbesar pada konfigurasi elektron yang dimiliki atom dan penulisannya dengan angka Latin. Contoh soal. Jika diketahui sebuah lambang atom Si1428, tentukan letak atom Si dalam sistem periodik unsur. Pertama, tentukan konfigurasi elektron. Tadi urutannya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 dan seterusnya. Kalian catat kalau perlu ya, biar ingat. Kemudian kita sesuaikan jumlah elektron yang terisi pada atom. Di situ ada 14. Berarti kita mengisi ke 1S2 dulu. Berarti tinggal 12 elektronnya, karena elektronnya ingat tadi 14. Karena sudah penuh mengisi ke 2S2. Jadi 4 elektron ya. Masih sisa ada 10 masuk ke 2P6. Nah, ini sudah ada 10, 2 tambah 2 tambah 6. Elektronnya sudah 10 yang mengisi di subkulit. Berarti tinggal 4 ya. Mengisi ke 3S2, kemudian 3P2. Nah, ini sudah 14, tidak 3P6. Karena elektronnya tidak sampai ke 16. Jadi 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 2. Jadi angka yang di atas itu menunjukkan jumlah elektron yang disesuaikan dengan nomor atom atau jumlah elektronnya. Konfigurasi elektron terakhir adalah 3P2, maka nomor golongannya adalah jumlah elektron pada P dan tambah S. Berarti 2 ditambah 2 A, dan kulit yang terbesar adalah 3, berarti baru 3. Jadi 2 tambah 2 di S2 dan di P2 ditambahkan itu sama dengan 4, itulah nomor golongan. A nya dilihat dari terakhirnya P, makanya A. Berdasarkan konfigurasi elektron Si, maka Si terletak pada golongan 4A periode 3. Contoh yang kedua adalah lambang atom Sc 4521. Pertama sama menentukan konfigurasi sampai elektronnya ada 21. Nah, terakhir di 3D1 berarti blok B ya. Berarti nanti jumlah nomor golongannya adalah 1 ditambah 2B, 1 tambah 2 ya, berarti 3B, dan periodenya yang terbesar adalah 4 kulitnya, berarti periode 4. Nah, golongan 3B dan periode 4 itu Sc. Uji kemampuan yang pertama, lambang atom A 5927, yang kedua B 7834 ya. Silakan kalian tentukan konfigurasi elektron dan tentukan letaknya di dalam sistem periodik unsur. Mudah-mudahan paham, kalian catat yang penting. Ibu akhiri, jika ada salah itu dari ibu minta maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.